Tahu perkara macam ni, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang daripada India datang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Oke sahabat Kamila, video kali ini kita akan membahas tentang apakah benar Malaysia itu dijajah oleh orang-orang Bangladesh. Dan kita tahu dong, mayoritas penduduk Malaysia adalah Muslim. Tetapi mengapa ada pusat perjudian kasino berkelas internasional di negara ini yang terletak di dataran tinggi Genting? Loh, kok bisa ya? Kalian mau tahu jawabannya? Yuk kita bahas saja di video kali ini. Tetapi sebelumnya, bantu like, comment, and subscribe dulu ya sahabat Kamila. Terima kasih. Orang-orang Bangladesh. Banyak dari kalian yang pasti bertanya-tanya, mengapa ya di Malaysia itu banyak sekali orang Bangladesh? Mengapa mereka itu bisa berkeliaran di Malaysia? Oke. Sebelum kita bahas, kita semua harus tahu dulu ya sahabat Kamila, kalau di Malaysia itu ada penduduk Malaysia yang beretnis India. Jadi, pada masa kolonial Inggris, Bangladesh, Pakistan, dan India masih satu kesatuan ya sahabat Kamila yang bernama India. Nah, makanya wajah-wajah mereka itu hampir mirip atau serupa. Maka dari itu, pemerintah kolonial Inggris menyatakan mereka ini etnis India. Nah, orang-orang India ini didatangkan secara masif oleh pemerintah kolonial Inggris ke Malaysia dari tahun 1786 sampai tahun 1824 sebagai pekerja. Nah, saat ini dari total penduduk Malaysia yang berjumlah 34,5 juta jiwa, 6,6%-nya merupakan penduduk etnis India yang kini sudah menjadi warga negara Malaysia. Jawaban dari statement pejabat negaranya saat itu membuat wajah kota di Malaysia bernuansa beda saat ini. Emang ada berapa banyak ya orang Bangladesh di Malaysia? Apa benar segitu banyaknya sampai-sampai Malaysia itu dijuluki Malaydes? Yuk kita lihat beritanya. India dipecah oleh Inggris menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan pada tahun 1947. Dan Bangladesh sendiri baru resmi merdeka setelah memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971. Dan pada saat itu Malaysia adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Bangladesh dan berlanjut dengan pengiriman tenaga kerja Bangladesh ke Malaysia pada tahun 1986 untuk pertama kalinya. Kita lihat benda sebegini, kita patut lihat, kita wajib lihat, kita patut beritahu kepada semua apa yang telah terjadi kepada Kuala Lumpur. Ini dari Malaysia. Ini kita bisa lihat ya sahabat Kamila, betapa ramainya orang-orang Bangladesh di setiap sudut kota Malaysia ini ya, Kuala Lumpur. Tahu perkara macam ni, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang daripada India datang sini tanpa permit, tanpa lesen, Nah, mulai saat itulah orang-orang Bangladesh mulai berdatangan ke Malaysia, mulai secara resmi sampai tidak resmi, atau secara legal sampai legal. Diperkirakan saat ini jumlah pekerja Bangladesh di Malaysia sekitar 800.000 orang. Sedangkan saat ini pekerja Indonesia sudah mulai berkurang di Malaysia. Dan kita lihat berita ini, ketika Indonesia menghentikan sementara pekerja Indonesia ke Malaysia. In our country, we have so many
warga asing yang datang duduk bekerja di sini. Number one so far in Bangladesh. Right? Nah, jawaban Sebenarnya dari banyak seorang negara- pejabat Malaysia pada saat itulah telah mengubah wajah kota di Malaysia berubah saat ini. Nah, Malaysia seperti sesak dipenuhi orang-orang Bangladesh yang mulai berdatangan dan mulai memenuhi setiap sudut kota Kuala Lumpur. আসসালামু আলাইকুম গাইস, দেখেন মালয়েশিয়া কত লোক আইছে, লোকের কি অবস্থা, হাজার হাজার লোক আমাদের ক্যাম্পে আসলো জোহর 12-তে। দেখেন কি পরিস্থিতি। Banyak sekali warga mengeluhkan Malaysia kini seperti sudah berubah dan seakan ini bukan Malaysia, tapi seakan berada di kota Bangladesh. Warga mengeluhkan asing di negara sendiri. Di mana-mana banyak orang-orang Bangladesh. Diorang berjalan yang tak ikut undang-undang, sesuka hati melintas. Jadi macam saya selalu atas jalan, risiko atas pada saya lah. Kadang-kadang hari waktu bekerja tu dia tak mengganggu sebab tak nampak diorang berkeliaran. Tapi bila melibatkan hari cuti atau public ke, kita akan nampak memang penuh dia sampai tak rasa ni kawasan orang Malaysia. Boleh nampak Bangla, Nepal, Myanmar di kawasan sini. Kalau ikutkan pada mulanya okey je, tapi bila diorang ni dah terlalu ramai dan berkumpulan, ada kalanya diorang ni suka kata minum minuman keras, lepas tu bila mabuk tu kadang-kadang rasa tak selesa, kadang-kadang rasa terancam ada. Sifat arogan aparat keamanan maritim Malaysia. Beritanya sedang hangat-hangatnya di berbagai media sosial. 5 warga negara Indonesia yang berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 dini hari. Insiden penembakan dilakukan oleh aparat Malaysia, APMM, atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembak 5 pekerja migran asal Indonesia yang berada di kapal. Pemerintahan Indonesia mengecam aksi AMM tersebut dinilai berlebihan. Jika memang kelima Akibat WNI penembakan ini, tersebut 1 melanggar pekerja migran aturan, Indonesia cukup tewas, ditangkap saja, sedangkan 4 lainnya alih-alih luka-luka. ditembak. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Dengan Kementerian Luar Negeri dan atase polisi di KBRI Kuala Lumpur serta mendorong akses kekonsuleran untuk menjenguk para korban yang saat ini telah dirawat di berbagai rumah sakit. Selanjutnya, Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan. Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli APMM yang tengah bertugas menyaksikan sebuah kapal yang berisi 5 pekerja migran Indonesia melintas di perairan tersebut. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Akibat insiden penembakan 5 WNI di Malaysia ini, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kementerian P2MI mengecam tindakan keras APMM dan mendesak pemerintah Malaysia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden penembakan 5 WNI di Malaysia. Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga mengecam tindakan yang dilakukan APMM. Semoga saja peristiwa ini tidak terulang di masa depan. Agama mayoritas di Malaysia adalah Islam. Dan Islam menjadi agama resmi di Malaysia dan coraknya mengikuti tradisi suku Melayu. Meskipun negara Islami, namun di negara Malaysia terdapat pusat perjudian atau kasino yang berkelas internasional yang terletak di dataran tinggi Genting. Umat Muslim Malaysia sendiri dilarang untuk masuk ke sini. Kasino ini hanya dibuat untuk wisatawan mancanegara dan menjadi tempat hiburan bagi warga Malaysia yang non-Muslim saja. Adapun tujuan dari dibangunnya kasino ini adalah agar Malaysia mendapatkan uang dari pajak wisatawan yang bertambah banyak dan membuka lapangan pekerjaan. Sampai di sini Kamila Alkansa menemani waktu Anda. Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik untuk Anda simak.
Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.